Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Anissa Hermastuti, NPM 18170511020 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama kali akan dijelaskan yaitu mengenai hakikat demokrasi. Konsep dasar demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Menurut pandangan Abraham Lincoln pada tahun 1863, demokrasi yaitu the government from the people, by the people, and for the people, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik, di mana dalam proses tersebut rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Klasifikasi demokrasi. Dalam pelaksanaannya, demokrasi berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Di sini, demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatian, berdasarkan ideologi, dan juga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya, berdasarkan ideologi, demokrasi diklasifikasikan menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat atau proletar. Demokrasi konstitusional disebut juga sebagai demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar adalah demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Menurut M.R. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin, sementara menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Selanjutnya, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung.
Sedangkan demokrasi tak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Diterapkan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Lalu ada prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Prinsip-prinsipnya antara lain menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Lalu, fungsi dari demokrasi antara lain, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi dalam politik dan sebagai warga, lalu memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara, dan menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Lalu bagaimana dinamika penerapan demokrasi di Indonesia? Menurut Ahmad Sanusi, di sini beliau mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, di sini ada 5 periode, yaitu periode 1945 sampai 1949, adalah masa pemerintahan revolusi kemerdekaan. Yang kedua, periode 1949 sampai 1959 adalah periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka. Periode ketiga yaitu dari tahun 1959 sampai tahun 1965, itu diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan juga demokrasi terpimpin. Lalu dari periode 1965 sampai tahun 1998 merupakan masa Orde Baru, dan periode 1998 sampai sekarang merupakan era reformasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai tahun 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat dengan fungsi paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan karena keadaan yang tidak mengizinkan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan pada periode ini. Lalu, pelaksanaan demokrasi periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi quasi-parlementer.
Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer dan memulai demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Karakteristik dari perpolitikan era demokrasi terpimpin antara lain mengaburnya sistem kepartaian, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Masa pemerintahan Orde Baru menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan sececah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi. Setelah Orde Baru masuk ke era reformasi, muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka di mana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Terima kasih, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.